Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan membahas tentang LN Goblin Slayer volume yang ke-6. Sebelum gue mulai kisahnya, gue saranin kalian nonton anime season 1 dan movie-nya terlebih dahulu, biar ceritanya bakal nyambung teman-teman. Karena memang, gue akan cuma lanjut cerita dari movie-nya aja. Oke, jika sudah, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita ini dibuka dari sebuah prolog khas anime Goblin Slayer, yaitu sebuah puisi yang dibacakan sama narator. Puisi itu pun berbunyi, "Oh petualang, oh kisah petualangku. Apakah naga atau golem yang menantiku? Ataukah mungkin seorang kesatria berhantu?" Dan tentunya, terdapat persenjataan legendaris dari suatu tempat. Namun, hanya dengan sebuah obor dan tombak dan sebuah tongkat, kehidupan akan menjadi mudah. Dari timur atau barat, jembatan daku seberangi. Kemungkinan untuk dapat mati di sisi yang lain. Tetapi, daku hanya mencari cinta. Seorang permaisuri, daku damba. Namun daku tidak berharap banyak. Hanya sebuah malam penuh kedamaian. Oh petualang, oh kisah petualanganku. Panel cerita pun dibuka dari sosok petualang berbaju besi tua yang sedang berjalan menyusuri sebuah lahan yang dipenuhi dengan bunga aster. Angin musim semi pun sudah berhembus di sana, tanda kalau memang bunga aster sedang mekar-mekarnya. Tapi petualang itu tidak berhenti untuk melihat keindahan dari lahan bunga yang ada di sana. Sang petualang malah berlutut di sebuah semak dekat sana sambil memungut sisa jelaga abu yang tertinggal. Ia pun meremas abu itu sampai tak tersisa di tangannya. Dari tingkat kelembapannya, dia tahu kalau abu ini masih tergolong baru. Tapi siapakah pemilik dari abu ini? Apakah abu ini berasal dari batang pohon yang telah terbakar atau malah dari tulang manusia yang terbakar? Hal itulah yang masih belum bisa ia pastikan. Yang jelas, ini bukanlah abu dari tulang kakak perempuannya, karena sang petualang itu tahu tentang semua yang terjadi terhadap kakak perempuannya itu. Ya, seperti yang kalian pikirkan, petualang ini adalah Goblin Slayer. Dia sengaja berkeliling lahan ini karena sedang melakukan patroli. Dia juga tahu kalau dulunya lahan ini adalah sebuah desa yang pernah ia tinggali bersama kakak perempuannya. Namun sekarang nampaknya, lahan ini akan dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi petualang yang masih baru untuk seleksi masuk ke dalam guild. Hanya saja lahan ini masih belum bisa diresmikan karena masih dalam proses pembangunan dan juga penaklukan. Setelah itu, ia pun langsung kembali ke kota tanpa menyelidiki lebih lanjut tentang abu milik siapakah itu. Panel cerita pun berpindah ke guild petualang. Saat itu, guild sedang ramai-ramainya karena memang ini adalah awal musim semi dan musim salju sudah berlalu. Itu artinya akan banyak para petualang yang akan kembali melakukan aktivitas mereka dalam musim yang menghangatkan ini. Lagi pula, mereka juga pasti sudah menghabiskan tabungan mereka untuk bertahan hidup dalam musim dingin tanpa mengambil pekerjaan apapun. Jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk bekerja kembali dan menghasilkan uang lagi. Selain itu, banyak juga calon petualang baru yang hendak bergabung bersama dengan guild nih. Nah, dalam guild itu sudah ada priestess dan high elf archer yang sedang menunggu party mereka berkumpul di sana. Saat itu mereka juga sedikit mengobrol tentang beberapa hal yang baru saja terjadi kepada party mereka, terutama tentang priestess sendiri yang memulai debut di tahun keduanya sebagai seorang petualang. Dia tidak menyangka sekarang ini dia sudah menjadi petualang senior di tahun keduanya, apalagi tingkatannya sekarang ini sudah dinaikkan dari porselin menjadi obsidian. Tentu aja dia sangat bangga dengan kenaikan dari ranknya itu. Di sini High Elf Archer juga terlihat sangat senang nih melihat betapa bangganya priestess setelah mendapatkan kenaikan rank. Ia pun langsung berusaha untuk menjadi seorang kakak yang baik bagi priestess dan terus menasihatinya tentang banyak hal. Karena memang High Elf Archer ini memiliki umur yang lebih tua dan tingkatan yang lebih tinggi daripada priestess. Nah, topik pembicaraan kedua dari mereka adalah mengenai Noble Fencer, gadis yang mereka selamatkan dalam movie Goblin Slayer. Dikatakan, Noble Fencer sendiri sekarang sudah mulai bekerja sebagai orang yang cukup penting dalam guild petualang di tanah airnya. Bahkan sampai sekarang ini, mereka bertiga masih bertukar surat untuk memberikan kabar masing-masing. Setelah menunggu beberapa lama,
party mereka pun mulai berkumpul satu persatu nih. Dimulai dari Dwarf Shaman yang datang dan langsung bertengkar dengan High Elf Archer. Ya seperti biasalah dalam animenya juga gitu. Lalu disusul dengan Lizard Priest yang datang setelahnya. Tentu aja kedatangan dari party Goblin Slayer ini membuat suasana guild jadi sedikit heboh nih. Karena memang mereka sudah cukup terkenal di kalangan petualang lama. Tapi bagi petualang yang baru bergabung, mereka itu cenderung meremehkan party dari Goblin Slayer. Sebab petualang baru ini menganggap kalau party Goblin Slayer adalah party lemah yang hanya bisa memburu goblin saja. Padahal mereka sendiri masih belum mengetahui nih betapa berbahayanya goblin itu. Namun ada juga dari beberapa petualang baru yang mengagumi party Goblin Slayer. Dan beberapa orang itu berprofesi sebagai escort dan seorang gadis druid. Setelah beberapa saat, Goblin Slayer pun datang ke dalam guild dan langsung menyapa partinya nih. Di sini ia pun berkata kalau beberapa hari ini dia baru saja mengunjungi sebuah tempat dan sekarang dia baru saja pulang ke kota. Maka dari itulah dia sedikit terlambat. Goblin Slayer juga berkata apakah hari ini kita akan memburu goblin lagi? Tentu aja party mereka pun langsung menjawab iya. Lagi pula itulah keseharian mereka. Dengan jawaban itu, Goblin Slayer pun langsung menuju resepsionis guild untuk meminta quest yang berhubungan dengan pembasmian goblin. Setelah melihat kedatangan dari Goblin Slayer, sang gadis guild pun langsung menyapanya dengan riang. Karena memang kita tahu sendiri nampaknya gadis guild juga memiliki perasaan kepada Goblin Slayer. Di sini, Goblin Slayer pun meminta beberapa quest yang berkaitan dengan goblin kepada gadis guild. Lalu gadis guild pun memberikan sekitar 10 quest yang berhubungan dengan goblin. Sebenarnya, tidak ada permintaan yang besar terkait goblin untuk saat ini. Tapi jumlah mereka sangat meningkat belakangan ini. Tentu saja hal itu membuat gadis guild jadi khawatir nih. Karena memang dia juga harus melimpahkan quest yang berhubungan dengan goblin ini ke beberapa orang pemula yang tidak berpengalaman. Itulah yang membuatnya khawatir. Dia tahu kalau para pemula itu pasti akan meremehkan goblin yang hendak mereka basmi. Dan guild sendiri bukanlah organisasi amal seperti kebanyakan organisasi yang ada di dunia ini. Mereka nggak akan mengawasi ataupun bertanggung jawab kepada pemula yang berburu goblin tapi nggak balik-balik gitu. Mereka hanya menjadi penghubung dari para petualang dengan pekerjaan yang ada. Maka dari itulah, gadis guild ini meminta bantuan kepada Goblin Slayer untuk mengunjungi beberapa petualang pemula yang mengambil quest berhubungan dengan goblin ini. Gadis guild juga berkata, kalau dia hanya akan meminta bantuan dari Goblin Slayer untuk mengawasi para pemula itu hingga tempat pelatihan petualang itu selesai dibangun aja. Karena memang pastinya kekuatan para pemula itu akan meningkat jika dilatih di sana. Goblin Slayer pun menerima permintaan dari sang gadis guild. Setelah itu Goblin Slayer pun membeli beberapa potion dari gadis guild. Karena ini akan menjadi misi yang sangat panjang bagi partinya. Jadi mereka itu perlu persiapan yang cukup matang dalam menyelesaikan quest kali ini. Ketika sudah mendapatkan potion itu, Goblin Slayer pun melilitkan beberapa ikatan tali kepada ketiga jenis potion yang sudah ia dapatkan. 1 ikatan untuk potion penyembuh, 2 ikatan untuk potion anti racun, dan 3 ikatan untuk potion penguat tubuh. Hal itu dilakukan supaya mereka tidak perlu repot lagi melihat warna potion jika membutuhkannya dalam keadaan genting. Nah, selagi mereka mempersiapkan potion itu, ada seorang gadis Rhea dengan kelas job warrior yang nampak seperti pemula mendekati party mereka nih dengan hati-hati. Tidak seperti pemula lainnya yang meremehkan party Goblin Slayer, nampaknya gadis ini tidak meremehkan mereka dan hendak meminta saran kepada Goblin Slayer. Melihat gadis itu, Goblin Slayer pun berkata kalau dirinya sudah memberikan penanda bagi potion yang ia beli. Jika mereka membutuhkan potion ini dalam keadaan genting, maka mereka hanya perlu merasakannya dan membedakannya dari ikatan tali saja. Selain itu, Goblin Slayer juga menyarankan kepada gadis Rhea itu untuk mengambil quest memburu tikus god terlebih dahulu. Jangan sampai kau dan partimu mengambil quest yang berkaitan dengan goblin terlebih dahulu. Karena jika dihadapi dengan gegabah, goblin bisa menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada monster kelas tinggi. Setelah mendapatkan saran itu, sang gadis Rhea pun berterima kasih dan kembali kepada partinya. Nah, melihat betapa semangatnya gadis Rhea itu, Lizard Priest pun berkata kalau dia berharap party dari gadis itu bisa kembali dengan selamat. Mendengarkan ucapan itu, Goblin Slayer pun cuma berkata nih, kalau keselamatan orang dalam dunia ini hanya ditentukan dari dadu yang dilemparkan sama para dewa saja. Jika dewa menghendaki mereka untuk selamat, maka mereka pasti akan selamat. Setelah itu, party dari Goblin Slayer pun langsung pergi untuk menjalankan quest yang sudah diambil nih.
Tapi saat mereka hendak meninggalkan guild, ada seorang bocah wizard selambangan yang menabrak priestess hingga terjatuh nih. Nah, bukannya meminta maaf kepada priestess, sang bocah wizard itu malah memaki-maki priestess dan bersikap sombong kepada dirinya. Tentu aja Dwarf Shaman pun tidak terima dengan tindakan bocah itu dan hendak menghajarnya. Namun hal itu langsung ditahan oleh Lizard Priest. Lagi pula priestess juga tidak terluka karena insiden tadi. Panel cerita pun berpindah ke sebuah gua dekat desa nelayan. Saat itu, quest pertama yang diambil sama party Goblin Slayer adalah membasmi sarang goblin dekat sana. Menurut laporan yang ada, goblin yang ada di sini seringkali menculik anak perempuan para nelayan yang sedang mencuci dekat hulu sungai di sana. Benar saja nih, saat party Goblin Slayer itu masuk ke dalam gua, mereka pun langsung disambut oleh beberapa goblin penjaga yang ada di sana. Tentu aja dengan kerjasama yang apik dari Goblin Slayer dan partinya, mereka itu bisa memusnahkan goblin-goblin yang ada di sana dengan cukup mudah. Walaupun nih, banyak goblin yang menggunakan panah racun untuk melumpuhkan mereka, tapi para goblin itu langsung bisa dihabisi oleh High Elf Archer dengan skill panahnya. Namun nih nampaknya, jumlah goblin yang berada di dalam gua itu tidak hanya berjumlah 30 ekor. Karena memang, menurut Goblin Slayer, ada satu gelombang kelompok goblin lagi yang akan bersiap menyerang mereka. Jika seperti ini terus, maka riwayat mereka bisa habis di tangan para goblin di sini. Selain itu, sihir yang digunakan oleh priestess dan Dwarf Shaman juga tertinggal satu lagi. Oke, jadi teman-teman dalam dunia Goblin Slayer ini, job seperti priestess dan shaman itu hanya memiliki 5 berkah sihir saja teman-teman tiap harinya. Maka dari itu, memang terbatas sekali sihir dalam dunia Goblin Slayer ini. Nah, melihat kondisi yang sudah semakin memburuk, Goblin Slayer pun memberikan sinyal kepada partinya untuk bersiap menghadapi guncangan karena dia juga akan menggunakan scroll airnya. Ia juga meminta Dwarf Shaman untuk menggunakan mantra tunnel yang bisa membuat lubang di atas gua itu untuk menjadi jalan keluar bagi mereka nih. Setelah itu, sekelompok goblin yang berisi sekitar 15 goblin pun muncul di hadapan mereka, hendak membunuh Goblin Slayer dan partinya karena sudah menghancurkan sarang mereka ini. Tapi Goblin Slayer pun langsung membuka scroll airnya dan air laut yang ada dalam scroll itu langsung menghantam para goblin hingga tewas nih. Sementara itu Goblin Slayer dan partinya langsung lompat ke sebuah celah yang telah dibuat sama Dwarf Shaman tadi. Nah, ledakan air yang disebabkan sama scroll dari Goblin Slayer tadi pun menghancurkan gua tersebut hingga para goblin yang sudah sekarat juga terlempar keluar dari gua sana. Nah, goblin yang sudah sekarat itu pun langsung dihabisi sama Goblin Slayer agar goblin itu tidak menyerang mereka kembali. Panel cerita pun berpindah kepada bocah wizard yang tadi pagi menabrak priestess. Saat itu, sang bocah wizard pun sedang berbicara dengan gadis guild dan mendaftarkan diri sebagai petualang nih. Dan dari gelagatnya nih, bocah wizard itu pun sedang menunggu seseorang di sana. Karena memang hari sudah menjelang malam, tapi bocah wizard itu masih nampak berada dalam guild dan hanya ditemani sama gadis guild saja. Tentu kita tahu kalau gadis guild itu sedang menunggu kepulangan dari Goblin Slayer. Tapi masih belum diketahui siapakah yang ditunggu sama bocah wizard ini. Nah, di sini sang gadis guild pun menawarkan untuk membuatkan teh kepada bocah itu. Panel cerita pun berpindah kepada party Goblin Slayer yang baru saja kembali ke kota. Nampaknya mereka sangat kelelahan ketika menjalani misi untuk memusnahkan beberapa sarang goblin yang telah mereka ambil. Maka dari itu, hanya Goblin Slayer sajalah yang pergi ke resepsionis guild untuk memberikan laporan. Saat memasuki guild, Goblin Slayer pun dikejutkan dengan keadaan guild yang sudah sangat gelap. Ditambah lagi ada sedikit pergerakan kecil dalam ruangan guild yang sudah gelap itu. Jadi di sini, Goblin Slayer pun menyiapkan senjatanya dan diam-diam menyelinap ke sana karena dia pikir itu adalah pergerakan dari goblin. Namun ternyata yang bergerak dalam ruangan itu adalah bocah wizard yang sedang tertidur sambil mengigau nih. Pergerakan dari Goblin Slayer yang hampir menusuknya dengan pisau itu langsung membangunkan sang bocah wizard. Nah, ternyata gadis guild juga sedang tertidur di meja counternya, tapi dia pun langsung bangun ketika Goblin Slayer mendekatinya. Dan tentu saja gadis guild pun langsung menyapa Goblin Slayer dengan sangat riang nih. Ketika mendengar sang gadis guild memanggil petualang yang ada di hadapannya itu sebagai Goblin Slayer, membuat bocah wizard itu jadi sadar kalau petualang inilah yang dia tunggu sedari tadi. Di sini, Goblin Slayer pun langsung menyampaikan laporannya kepada gadis guild nih. Setelah itu, ia pun tanya mengenai bocah wizard kepada gadis guild. Mendengarkan pertanyaan itu, gadis guild pun menjawab nih, kalau dia adalah petualang baru yang mendaftar pagi ini.
Dan dilihat dari pakaiannya, dia mungkin baru saja kabur dari Akademi Sihir. Karena memang pakaian itu merupakan pakaian dari Akademi Sihir. Gadis kuil itu juga berkata kalau bocah wizard itu hanya ingin memburu goblin saja, seperti Goblin Slayer. Mendengarkan hal itu, Goblin Slayer pun tanya nih, apakah anak ini punya party? Di sini, gadis kuil pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tentu aja, Goblin Slayer pun langsung menyebut tindakan sang bocah sebagai tindakan yang sangat bodoh. Karena memang hampir mustahil untuk memburu goblin yang selalu berkelompok dengan seorang diri saja. Apalagi jika kamu adalah seorang wizard yang memiliki mantra terbatas. Nah, pada akhirnya, karena si bocah wizard itu nggak punya tempat tinggal, dan penginapan dalam guild juga udah penuh, Goblin Slayer pun langsung membawanya ke tempat tinggalnya dalam peternakan. Setelah sampai di peternakan, mereka pun langsung disambut oleh gadis sapi yang nampak menunggu kepulangan dari Goblin Slayer nih. Di sini, bocah wizard itu pun sempat mengira kalau gadis sapi adalah istri dari Goblin Slayer, tapi hal itu malah langsung ditepis sama Goblin Slayer itu sendiri. Ya, sungguh keputusan yang sangat disayangkan, karena memang gue ngesim sama pasangan ini. Nah, di sini Goblin Slayer pun berkata kalau dia berniat meminta izin kepada paman dari gadis sapi untuk mengizinkan bocah ini tetap tinggal semalam saja. Awalnya, paman dari gadis sapi itu pun tidak mengizinkan bocah wizard ini untuk tinggal. Apalagi melihat sang bocah wizard ini tidak memiliki uang bayar sewa tempat tinggal. Ditambah ia juga memperhitungkan keselamatan dari gadis sapi. Karena memang nih gak mungkin kan kamu ngizinin laki-laki asing untuk tinggal di rumahmu. Sementara di rumah kamu itu ada keponakan perempuanmu yang sangat berharga. Apalagi bocah wizard juga dari tadi ngeliatin dua gunung besar dari gadis sapinya aja gitu. Namun di sini Goblin Slayer pun berkata kalau bocah itu akan tinggal di gudang bersamanya. Jika bocah itu berbuat macam-macam, maka Goblin Slayer akan siap menangkapnya. Dan untungnya pada malam itu, sang bocah wizard tidak berbuat macam-macam. Panel cerita pun berpindah ke esokan harinya. Di pagi itu, sang bocah pun langsung diajak sarapan sama Goblin Slayer yang sudah selesai berlatih dan gadis sapi. Pada awalnya, bocah wizard itu pun gak mau memakan masakan dari gadis sapi. Karena menurutnya, pasti masakan di pedesaan ini tidak akan cocok dengan lidahnya. Tapi ternyata bocah itu malah memakan hampir semua masakan yang disediakan sama gadis sapi. Ya, sungguh bocah bengal yang tidak tahu diri. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu pembahasan singkat untuk LN Goblin Slayer-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.